Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Rahmawati dengan NIM 234110186 dari Prodi PGSD kelas 71 Cianjur, mahasiswi dari Universitas Teologi. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi tentang pengolahan informasi dan teori pembelajaran kognisi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yuli Satriani SPDI MPD. Materi yang akan saya paparkan yaitu tentang pengolahan informasi dan teori pembelajaran kognisi. Sebelum masuk ke pembahasan, ada 4 poin yang akan nanti saya paparkan, yaitu yang pertama, model pengolahan informasi, yang kedua, memori kerja long term dan short term memory, yang ketiga, cara mengajarkan strategi meningkatkan kapasitas dan kualitas memori, yang keempat, strategi belajar efektif dan bermakna bagi siswa. Poin yang pertama, model pengolahan informasi. Para ahli menyusun model pembelajaran berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan, teori-teori psikologis, sosiologis, psikiatri, analisis sistem, atau teori-teori model lain. Model dimaknai sebagai suatu objek atau konsep yang digunakan untuk merepresentasikan suatu hal, sesuatu yang nyata dan dikonversi untuk sebuah bentuk yang lebih komprehensif. Dua model pembelajaran pengolahan informasi menurut para ahli. 1. Berpikir induktif. Model ini merupakan karya besar Hilda Taba. Ia juga termasuk salah satu pencetus model pengembangan kurikulum yang bernama Model Pengembangan Kurikulum Hilda Taba. Model berpikir induktif ini beranggapan bahwa kemampuan berpikir seseorang itu tidak dengan sendirinya berkembang dengan baik jika proses pembelajaran dikembangkan tanpa memperhatikan kesesuaian dengan kebutuhan berpikir seseorang. 2. Latihan inquiry. Model latihan inquiry dicetuskan oleh Richard Sussman. Menurutnya, bahwa model ini digunakan untuk melatih peserta didik agar bisa melakukan penelitian, menjelaskan fenomena, dan memecahkan masalah secara alamiah. Tujuan utama model ini adalah bagaimana agar peserta didik agar bisa memformulasikan masalah yang menarik, misterius, serta menantang agar peserta didik bisa berpikir secara ilmiah. Poin yang kedua, memori kerja long term dan short term. Memori kerja adalah salah satu fungsi eksekutif otak. Ini adalah keterampilan yang memungkinkan kita bekerja dengan informasi tanpa kehilangan jejak atas apa yang sedang kita lakukan. 1. Long term memory. Memori jangka panjang merupakan memori yang tidak memiliki keterbatasan kapasitas dan bertahan beberapa menit saja hingga sepanjang hidup. Untuk menjaga informasi dalam waktu yang panjang, kita harus mengeluarkan informasi-informasi tersebut dari memori jangka pendek dan memasukkannya ke dalam penyimpanan yang lebih permanen yang disebut memori jangka panjang. 2. Short-term memori jangka pendek adalah memori penyimpanan sementara informasi-informasi sebelum diteruskan ke dalam memori jangka panjang. Dalam memori jangka pendek, terjadi proses encoding atau penyediaan informasi sebelum diteruskan ke memori jangka panjang. Informasi-informasi yang tersimpan dalam memori jangka pendek dapat berupa informasi auditori, visual, atau semantik, tergantung jenis informasi yang ditangkap oleh sensoris seseorang.
Poin yang ketiga, strategi meningkatkan kapasitas dan kualitas memori terbagi menjadi 4. 1. Istirahat otak. Istirahat otak memungkinkan siswa untuk mendapatkan kembali fokus dan sangat penting bagi siswa yang lebih muda. 2. Pelajaran multisensori. Pembelajaran multisensori adalah visual, auditori, taktil, dan kinestetik. 3. Mintalah siswa mengerjakan materi pelajaran ini adalah salah satu cara paling efektif untuk meningkatkan memori kerja karena informasi harus dipelajari terlebih dahulu dan kemudian diajarkan kepada orang lain. Ada pemahaman yang lebih dalam tentang materi pelajaran. 4. Rutinitas dan daftar kegiatan. Menetapkan rutinitas dan memasukkan daftar periksa membutuhkan pengajaran eksplitas dan seringkali penggunaan visual. Guru harus mendiskusikan hal ini dan mencontohkan cara kerjanya setiap hari. Poin yang keempat, strategi belajar efektif dan bermakna bagi siswa. 1. Buat suasana belajar yang nyaman. 2. Merangkum pokok pembelajaran. 3. Belajar bersama. 4. Belajar dengan praktik. 5. Mengerti bukan menghafal. Dari semua materi yang saya paparkan, kesimpulannya adalah pengolahan informasi dan teori pembelajaran saling berhubungan. Keduanya membantu kita memahami bagaimana individu belajar dan memproses informasi. Penggunaan strategi pengolahan informasi yang efektif dapat meningkatkan pembelajaran dan retensi informasi. Sementara itu, pemahaman teori pembelajaran dapat membantu dalam merancang lingkungan dan situasi yang mendukung pembelajaran. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.